kita harus perlu koreksi dari data pasut. Nah di pasut ini kita punya type master yang sudah mungkin karena saking cocoknya ya alat type master ini sama di navigasi, jadi kita taunya type master. Tapi selain type master kita punya alat yang lain juga sih gitu ya. Ada Midas DWR, Midas PTR, ini yang modelnya self recording Pak. Jadi ditenggelamin, nanti beberapa waktu kita angkat. Atau kalau yang mini type Midas PLN ini juga dia itu biasanya untuk monitoring, dipasang kabel agak jauh, nanti dia bisa istilahnya mentransmisikan datanya gitu segala macam. Tapi kalau memang dari kami untuk di navigasi paling cocok memang menggunakan type master sih. Bisa di opsi pakai yang radar VRS 20 atau yang pressure gauge. Jadi kalau Bapak mau nanya bagus yang mana Pak, yang radar atau yang pressure, semuanya tergantung kebutuhan juga. Jadi produk kan sesuai dengan kebutuhan yang menyesuaikan ya. Kalau VRS ini karena dia radar, dia lebih safe untuk daerah yang arusnya kencang atau ombaknya kencang. Jadi kalau misalkan kan sering ya kadang mendapati bahwa kalau pakai pressure itu sensornya cepat rusak karena ke bawah arus. Nah kita bisa gunakan yang radar, tapi yang radar ini dia tidak, karena dia memancarkan sinyal dari atas ke bawah permukaan. Jadi kadang itu ini Pak, apa namanya, kalau ombaknya gede terus banyak sampah segala macam, itu nggak balik ke atas sinyalnya, jadi terserap di batang atau di sampah gitu, jadi dia nggak balik ke atas, jadi datanya nggak bagus. Jadi kalau misalkan untuk dipasangnya, kalau bisa di tempat yang relatif nggak banyak gelombang atau banyak sampah segala macam, itu VRS. Kita beberapa suplai juga VRS kemarin ke Cilacap, karena kan Laut Selatan itu kan harusnya ombaknya gede ya. Laut Selatan ini ombaknya gede, harusnya kencang, mereka mengeluhkan bahwa si alatnya itu transdusernya nggak mau rusak. Ya udah, coba kita tawarkan yang VRS. Oke. Tadi selain posisi, motion, sampai type pasut, kita juga harus punya koreksi sound velocity, baik yang di surface maupun di profile ya. Karena kalau yang surface biasanya kita real time ya Pak ya. Jadi si transducernya dipasang mana sama SPS yang real time untuk mendapatkan nilai yang aktual ketika si multi beam transducer itu dia ngeping ke bawah itu. Jadi langsung ke kalkulasi dengan benar. Sementara untuk profile, dia biasanya untuk koreksi profil nilai sound velocity ke bawah. Jadi kayak bedanya ya tadi mungkin Pak Dadi udah jelaskan juga ya, mungkin kalau misalkan prinsipnya mirip dengan ini ya, mirip dengan bar check kalau multi beam. Jadi karena kita nggak mungkin ya bikin bar check untuk multi beam, karena multi beam kan SWOT ya, bukan single point. Jadi ya biasanya kita koreksinya pakai sound velocity biar tahu benar nilai sound velocity di beberapa titik gitu. Jadi nanti ada semacam checking bahwa oh benar nilainya sekian. Oke, kita ada beberapa produk, ada mini SVP, ada ini Pak, ada Swift SVP cuman belum ketampil. Jadi kalau yang Swift SVP ini kita nggak perlu kabel untuk mengkoneksi ke laptop kalau kita lagi survei. Jadi kalau misalkan menggunakan kabel tuh resiko korsleting ya, karena menggunakan kabel pas alat lagi habis diangkat. Ini dengan yang Swift SVP ini dia bisa pakai WiFi. Jadi pas si SVP-nya si ikannya, si fishnya SVP itu diangkat, biar kita nyalain si Bluetooth-nya atau WiFi-nya, kita bisa langsung download ke laptop. Jadi nggak perlu kabel. Jadi lebih safe sih sebenarnya itu yang di-improve di mini SVP ke Swift SVP. Oke, nextnya. Nah di software kita ada banyak ya Pak ya. Mungkin kemarin Mas Dayu sudah nyobain pakai PDS, Mas Dayu sudah cobain pakai dari SonarWiz ya Pak ya. Pakai SonarWiz. Terus kita juga ada ini Pak, ada Keris. Keris ini untuk misalkan yang benar data istilahnya yang proper lah ya, mungkin bukan yang proper, yang benar-benar pro lah ya kan. Karena juga mungkin terus juga mensarankan pakai Keris yang mau bikin peta itunya, si chartingnya itu. Selain itu juga kita ada KPS dari ada Kinsey dari KPS, ada HydroPro dari Trimble, kita banyak. Next. Kita juga ada Wahana Pak, ini Wahana sebenarnya. ZBoot ini Wahana.
wahana itu kayak yang digunakan untuk survei. Kita bisa pasang single beam, bisa pasang multi beam, bisa pasang side scan. Semuanya itu jadi kita nggak perlu terjun bawa badan untuk survei untuk wilayah-wilayah yang tertentu yang mungkin agak susah juga, misalkan zona transien atau zona transisi antara di pinggir laut yang masih susah untuk disonding, tapi setelah itu ada palung yang tiba-tiba dalam gitu ya. Jadi kita bisa gunakan Z-boat ini karena kalau misalkan menggunakan kapal survei biasa mungkin draftnya terlalu tinggi gitu ya, bahaya juga segala macam. Kita bisa gunakan terjunkan Z-boat ini. Daripada sounding colok juga kan beresiko Pak. Jadi kan ini prinsipnya sebenarnya menghilangkan resiko kita harus sounding colok seperti itu. Kita kemarin sempat sering beberapa kali dicoba juga di sungai, atau juga kita buat sungai sama danau. Oke, next. Selain tadi ya, selain single beam, multi beam, juga ada side scan sonar yang mungkin kemarin sudah dicobain juga si CMAX CM2 ya. Next. Ini alat jujur sudah lama ya, tapi sampai sekarang masih digunakan, masih bertahan dan masih bagus juga. Jadi memang ini makanya kita selalu proposalkan, masih kita propose, ayo Pak beli seperti itu ya. CMAX side scan sonar. Jadi karena saking udah lama juga kan, sampai dari zaman dulu sampai sekarang masih ada, jadi memang sangat tahan gitu ya. Beberapa distance juga pasti sudah punya juga. Prinsipnya ya tadi sudah jelaskan sama Pak Dayu juga, Mas Dayu ya. Dia dapat image di bawah laut. Kalau misalkan single beam dia nggak bisa lihat objek, ada kapal, dengan side scan kita bisa overlay data single beam itu untuk melihat objek. Oh, di situ ada kapal, jadi kita bisa lebih mudah juga. Sebenarnya data side scan juga untuk di multi beam ada data ini juga, ada data raw si namanya lupa saya, data semacam side scan juga itu yang dikeluarkan oleh multi beam. Jadi itu bisa diubah, bisa divisualisasikan sebagai data side scan juga. Oke, next. Ini kelengkapannya ada bisa dibeli pakai depressor, bisa dipakai tambahin wings segala macam yang biar dia bisa lebih jauh lagi ininya ditariknya. Next. Nah ini kalau yang tadi side scan itu ditarik ya, modelnya di fish ditarik atau dipasang di kapal ya. Sementara ini yang statis Pak. Jadi untuk kegiatan-kegiatan scanning di bawah struktural, misalkan jembatan di laut atau bangunan-bangunan bawah laut, kita bisa scan. Kalau tadi kan di atas ada ini ya, ada trimble laser scanner. Kalau yang di laut kita pakai Trident View. Jadi ini alat-alat yang bisa kita gunakan untuk melihat struktur di bawah laut seperti pancang atau kapal di bawah laut juga bisa, segala macam lain. Ini lebih ke scan dari bawah laut untuk muter 360 derajat. Oke, next. Kayak gini ya. Jadi ada jembatan, ada itu struktur, pokoknya offshore mungkin juga pakai kayak ada jetty segala macam, bisa kita scan bawahnya. Oh ternyata ada kerusakan atau segala macam, bisa kita deteksi. Next. Ada magnetometer, mungkin kemarin juga sudah cobain ya, menggunakan geometrics secara singkat ya untuk mendeteksi medan magnet yang anomali gitu ya. Misalnya ada objek kapal karam, ada UXO atau ini yang ranjau, kita gunakan si magnetometer ini untuk melihat anomalinya. Jadi setiap benda metal di bawah laut itu kan memancarkan medan magnet ya. Kita dengan magnetometer ini kita bisa deteksi di mana posisi XY-nya gitu. Kita setelah udah ketemu misalkan ada jangkar yang lepas, kita bisa deteksi XY-nya, kita bisa terjunkan penyelam atau kita terjunkan ROV untuk mengangkat dan segala macam. Oke. Ya ini tadi juga dijelaskan sama Pak Dayu juga, kita ada sub-bottom profile. Nah, beda selain yang Inomar yang tadi sudah pernah dicobain juga, kita ada SIG. SIG ini bedanya
dia lebih besar ukurannya, dan akhirnya yang dia di penetrasi bawah lautnya, bawah seabed itu juga lebih dalam. Jadi untuk survei offshore biasanya kita juga gunakan yang merek XCG. Dia memang prinsipnya sama ya. Echo sounder itu kita memancarkan gelombang suara ke dalam laut. Nah, semakin besar tenaga dan frekuensinya, semakin besar tenaga dan semakin kecil frekuensinya, dia bisa menembus lebih jauh lagi. Ya seperti itu. Nah, kalau misalkan ini Innomar mungkin levelnya untuk yang dredging karena dia sampai 40 meter. Kalau yang XCG ini sampai 80 meter. Jadi offshore works kayak misalkan bikin migas segala macam bisa pakai yang XCG. Tapi dengan syarat ya emang vesselnya harus lebih besar karena dia barangnya gede kan, terus butuh power yang besar juga, jadi gensetnya lebih besar lagi. Next. Oke, next ya. Ini kita yang pakai radar ya Pak ya. Jadi radar ini si transducernya ditempel aja, nanti dia sounding ke permukaan laut, permukaan air, dia pancarkan lagi. Seperti itu. Dan next. Sepertinya nggak banyak lagi. Terima kasih dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan buat saya atau Mbak Bella, bisa acungkan tangan, saya berikan mic untuk berbicara. Silakan.